Harus open video, Pak. Oh, enggak, ini saya rekam video supaya nanti bisa bisa dilihat lagi. Nanti saya upload di YouTube biar Bapak Ibu. Nanti saya kasih linknya. Nanti kalau Bapak Ibu ada kurang penjelasan, nanti bisa nonton videonya. Gitu. Oh, 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 oke. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih. Jadi ini sebenarnya satu ide, eh, mungkin kalau dibilang spontan terlalu kasar ya. Saya percaya bahwa segala sesuatu sudah diatur oleh Tuhan. Saya percaya bahwa eh, kerinduan-kerinduan kita eh, tentang kebenaran dan lain-lain, termasuk juga tentang pengertian-pengertian untuk memahami hidup ini lebih dalam, eh, akhirnya kita ketemu di sini. Saya sih merasa bahwa apa yang bisa saya share ke Bapak Ibu itu lebih pada pendukung kehidupan kayak misalnya yang akan kita coba bahas dalam eh, api putih ini. Jadi kalau bicara tentang api, tubuh kita itu punya sumber api atau sumber energi. Cuma memang api dia memang api. Jadi karena dia sifatnya api, dia terhubung oleh sesuatu sumber energi lain, sebut aja begitu. Contohnya kita punya api biru. Api biru itu kundalini. Kundalini itu ada di cakra dasar, agak ke bawah dikit mendekati cakra seks. Itu sumber kundalini. Dia sifatnya gulungan-gulungan, gulungan-gulungan begitu. Nah, itu harus diaktifkan. Jadi api-api di dalam tubuh kita itu kalau nggak diaktifkan, dia dia hanya sifatnya potensial aja. Cuma potensi aja, tapi belum aktual. Lalu ada juga disebut api hitam. Api hitam itu biasanya api yang sangat panas, Bapak Ibu. Jadi dikatakan katanya api di neraka itu api hitam. Jadi dia sangat panas. Sebenarnya api hitam kalau Bapak Ibu tahu caranya, kalau bisa diaktifkan, itu bisa untuk healing juga, tapi sangat sedikit. Ini ntar beda dengan apa yang akan kita pelajari, yaitu api putih. Kalau api putih itu semakin banyak jumlahnya akan semakin baik karena sifatnya healing. Jadi kalau enak misalnya contoh kepala saya pusing misalnya. Kalau pakai api hitam itu banyak boleh pakai maksimal 10 detik aja. Jadi mengalirkan api hitam ke sini 10 detik nggak boleh lebih. Tapi kalau api putih berlama-lama nggak apa-apa karena semakin banyak akan semakin bermanfaat. Jadi agak berbeda. Makanya proses proses dari api putih ini luar biasa sih menurut saya. Dan itu yang membuat saya menarik. Kundalini kalau terlalu banyak, dia juga akan ada sindromnya. Karena kundalini kan di bawah, di belakang tubuh kita kan. Kalau dia terus mendesak, kundalini itu mengalir lewat tiga nadi utama, Bapak Ibu. Ini sedikit teori. Tiga nadi utama, dua nadi ini sifatnya bertolak belakang. Jadi dingin panas atau terbalik panas dingin. Karena kenapa saya bilang terbalik? Karena sifat energinya berputar, berputar. Jadi satu lurus namanya nadi sumsuna, yang dua ini nadi ida dan pingala. Dia berputar begitu. Dia berputar terus seperti kayak mengikuti putaran dari planet. Jadi kita melihatnya planet kan berputar ya. Begini ya, kita melihatnya. Sebenarnya yang terjadi itu mereka berputar begini, Bapak Ibu. Berputarnya begitu sebenarnya. Cuma ya kita kita nggak akan mungkin melihat pergerakan mereka karena terlalu cepat. Nah, jadi ya gitu. Lalu salah satu sifat dari api putih itu juga akan mempertegas sikap Bapak Ibu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu belajar tentang api putih ini, dalam beberapa sikap Bapak Ibu akan lebih tegas termasuk pada sesuatu hal yang sifatnya Bapak Ibu tahu itu baik lah gitu. Itu baik. Jadi itu. Lalu beberapa sifat keilmuan ini yang lainnya adalah dia bisa melindungi Bapak Ibu dari berbagai serangan.
Ini terpaksa harus dibilang serangan karena apa ya? Karena memang ya memang serangan ya. Walaupun wujudnya begini Bapak Ibu, gosip misalnya. Kalau kita mendengar gosip tentang kita kan kita ngerasa sesuatu ya, nggak nyaman atau apa. Kenapa kita ngerasa nggak nyaman? Karena itu seperti kayak terpaan gitu. Nah itu dalam tanda kutip bisa disebut sebagai serangan juga. Atau tiba-tiba kita masuk dalam satu daerah, lalu kita satu ruang ya, satu wilayah, satu daerah gitu. Kita ada di situ, lalu kita ngerasa, oh nggak nyaman nih. Nah itu karena ada satu intimidasi yang kita tidak sadari. Intimidasi. Nah, itu bisa disebut sebagai serangan juga. Nah, api putih itu bisa melindungi Bapak Ibu dari itu. Lalu meningkatkan aura, itu otomatis karena kan kalau Bapak Ibu melatih keilmuan ini nanti kan pasti energi yang tadinya diam itu akan dipakai. Nah, pemakaian energi itu ya seperti kita bergerak gitu. Kalau saya bergerak begini kan energinya terpakai ini. Nah, itu kayak gitu. Nah, terpakainya energi biasanya sih membawa satu apa ya sesuatu yang positif sih, makanya disebut sebagai olahraga, disebut sebagai itu. Lalu nanti kalau misalnya Bapak Ibu merasa bahwa Bapak Ibu eh, lebih dalam tanda kutip berwibawa, ya itu sebut aja itu manfaat tidak langsung. Jadi gitu. Jadi kalau saya sih menekankan karena keilmuan ini bisa healing sih, lebih ada jadi gini Bapak Ibu. Oh, sebenarnya ada satu rumusan tentang healing. Contoh, Reiki. Reiki itu memerlukan waktu healing yang lebih panjang karena sifat energinya lebih halus. Kalau Reiki. Kalau prana lebih cepat karena sifat energinya tidak begitu halus, maksudnya langsung terasa gitu. Nah, jadi kalau misalnya healing memakai energi prana dan Reiki, kalau untuk mendapatkan suatu hasil, energi Reiki lebih panjang waktunya. Energi Reiki lebih panjang. Ini kita tidak menggunakan tools ya Bapak Ibu ya, alat bantu ya. Kalau kita menggunakan alat bantu itu beda lagi. Tapi keduanya bisa menggunakan alat bantu. Nah, salah satu alat bantu yang unik kristal. Kristal. Tapi kalau saya pakai ini Bapak Ibu. Kalau saya pakai ini. Ini one disebutnya. One. Nah, ini salah satu alat bantu kalau bicara soal healing ya. Di atas ini ada kristalnya di dalam sini. Nah, jadi sebenarnya one ini sama fungsinya. Jadi kalau saya salurkan energi 10 ya, ini megangnya begini kalau one. Kalau 10 nih, nanti tersalur ke sini jadinya 100 atau 1000. Jadi sebenarnya fungsinya sama dengan kristal, cuma ini lebih unik aja. Kalau one ini lebih unik. Nah, itu kayak gitu. Ini sebenarnya cuma beda keilmuan doang, Bapak Ibu. Nah, jadi kayak gitu sekilas tentang tentang ilmu ilmu api putih ya. Lalu seperti yang tadi saya bilang di awal, kalau misalnya Bapak Ibu nanti berlatih ilmu ini, nanti Bapak Ibu akan tahu bahwa ilmu ini ada asalnya. Ilmu ini ada asalnya, lalu ilmu ini nanti akan mengantar Bapak Ibu tentang pemahaman tentang sumber api itu. Jadi ada yang disebut sebagai Dewa Agni. Nanti Bapak Ibu akan mengenal itu. Tapi tidak apa maksudnya bukan berarti bahwa nanti akan seperti itu semuanya. Seperti yang tadi saya bilang, suatu ilmu tergantung dari orang-orang. Misalnya kalau kalau misalnya saya mengertinya 20%, Bapak Ibu 50%, 60%, tapi keilmuan kita sama. Nah, kayak gitu.
Nah, keunikan dari beberapa beberapa ilmu yang nanti bisa saya share ke Bapak Ibu adalah ilmu yang saya kasih ini ilmu jadi. Jadi keilmuannya itu udah jadi sebenarnya. Jadi ada kan beberapa beberapa keilmuan Bapak Ibu harus latih dulu, latih dulu, latih dulu. Kalau ini udah jadi. Tapi tentu saja ilmu yang sudah jadi ini akan tetap percuma kalau misalnya Bapak Ibu nggak latih, akan percuma. Kalau tadi saya kasih contoh ke Pak Yohanes, kalau kita beli motor ada dua cara Bapak Ibu, menyicil dan beli cash. Nah, kalau kalau keilmuannya ini yang akan saya share ke Bapak Ibu ini sifatnya seperti kayak beli cash gitu. Cuma kalau beli cash lalu motornya nggak dipakai ya percuma, percuma. Jadi sebenarnya sama prosesnya. Jadi apakah akan dikredit atau di cash, motornya harus tetap dipakai, baru berguna. Jadi secara default nanti Bapak Ibu sudah bisa langsung healing orang, sudah bisa. Cuma kalau nggak dicoba, maksudnya kalau tidak dicoba untuk menghealing orang lain, itu jadi percuma, Mbak. Keilmuannya jadi percuma. Nah, kayak gitu aja. Nah, nanti pada nanti saya akan bagikan Bapak Ibu PDF kalau misalnya Bapak Ibu sudah bisa melengkapi persyaratannya. Nah, jadi sifatnya adalah begini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan saya setting supaya Bapak Ibu bisa menguasai ilmu ini. Saya setting dua. Saya setting di Bapak Ibunya yang pertama. Yang kedua, saya setting di nanti akan ada tools. Toolsnya itu ada dua Bapak Ibu. Toolsnya ada dua. Nanti saya minta Bapak Ibu untuk menyediakan tools itu. Yang pertama air putih. Yang kedua itu agak aneh sebenarnya. Yaitu saya perlu, kalau Bapak Ibu pernah dengar itu, minyak misik. Minyak. Nah, itu saya perlu. Sebentar, saya pastiin dulu ya. Iya. Jadi Bapak Minyak Ibu, apa, Pak? Maaf. Bapak Ibu perlu nanti yang harus disiapkan yang pertama air putih. Saya ketik aja ya biar nggak itu ya. Ini tools yang diperlukan. Yang pertama air, segelas air. Air. Yang kedua 3 tetes minyak misik putih. Nah, jadi itu. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu sudah siap itu, sudah siap airnya dan 3 tetes dan minyak misiknya, nanti kabarin saya. Nanti saya akan setting di air itu. Jadi supaya kemampuan keilmuan ini tertanam dengan baik, saya setting dua di air putih itu yang dicampur minyak nanti sama di langsung Bapak Ibunya. Minyak itu bisa dapat di mana, Pak? Kalau di Jakarta sih ada ya. Kalau di Jakarta ada sih. Kalau di tempat lain Min- coba coba nanti Bapak Bapak coba cari aja. Minyak katsuri ya, Pak. Betul. Kasturi. Minyak misik putih, Pak. Jadi bentuknya itu sebentar ya. Nah, kalau di daerah Oh, di Tokopedia ada, Pak. ada Tokopedia ada. Ini bentuknya kayak gini sih. Cuma 3 tetes saja. Kalau misalnya Bapak Ibu bingung dan Bapak Ibu di Jakarta, Bapak Ibu boleh boleh datang ke rumah, ntar pakai minyak yang saya punya aja. Gitu. Jadi pembukaannya lebih langsung kalau mau. Cuma kalau misalnya jarak jauh ya Bapak Ibu sediain itu. Jadi nanti metodenya begini, nanti sediakan air putih dan minyaknya, lalu ditetesin tiga tetes saja, difoto, kirim ke saya, terus saya setting dari sini. Kayak gitu. Ini sesuatu yang baru ya, buat Bapak Ibu ya. Iya. Oh, Tapi aku Google tadi ada minyak misik putih, ya, ada minyak misik ya, hitam. ya, yang misik Ada, putih. benar ada. Iya, nanti Bapak Ibu, ya boleh, kalau mau ke rumah boleh. Kalau nggak ntar
pas kita ketemuan ntar saya bawa juga boleh. Oh, Oh, nah jadi kayak gitu. eh Nanti mudah-mudahan ini mungkin sesuatu yang baru juga buat Bapak Ibu. Nanti akan ada mantra pengaktifan keilmuan itu. Tapi nanti yang mengucapkan mantra itu Bapak Ibu sendiri, bukan saya. Kalau saya cuma settingnya, ya, setting secara energi aja. Kayak gitu sih. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Berarti bisa disetting jarak jauh ya, Pak? Karena Bisa. saya jauh di sana. Oh, Hmm. terima kasih. Oh iya, nanti ada latihan wajib harian ya Bapak Ibu ya. Latihan wajib hariannya, ini kalau latihan wajibnya nanti bisa saya langsung share di sini. Latihan wajibnya itu seperti ini. Oh, nggak usah. Jarak jauh aja, Pak. Jarak jauh. Ini latihannya nih. Bentar ya, ini berantakan nih. Ini waduh, settingnya ntar saya hapus dulu ya, biar rapi. Jadi latihannya ada 3 ya Bapak Ibu ya. Saya share screen deh, biar lebih gampang. Nah ini Bapak Ibu nih, latihannya kayak gini. Jadi nanti Bapak Ibu sebisa mungkin melatih. Saya cuma mewajibkan Bapak Ibu cuma 15 menit meditasi kok. Jadi meditasinya ini yang pertama, jadi biar api putihnya itu lebih merata ke seluruh tubuh agar tubuh menjadi semakin sehat dan kuat. Lalu jangan lupa bukan hanya tubuh, kita juga harus menguatkan aura juga, menguatkan aura. Jadi supaya auranya semakin tebal dan semakin kuat. Ini 5 menit aja. Kemudian meditasi terakhir 5 menit itu untuk seluruh sakit penyakit, seluruh virus yang tidak kita perlukan. Jadi dalam diri kita tuh ada virus, ada bakteri, ada kuman, ada jamur, ada sel kanker, sel abnormal. Terus ada benih-benih dari semua itu, supaya itu semua dikecilkanlah oleh api putih itu. Karena sifat dari api putih itu kan healing ya. Jadi semua virus, bakteri, kuman, jamur, sel kanker itu semua dinonaktifkan. Gitu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu latihan ini karena energinya cukup kuat, Bapak Ibu akan merasa lebih fresh. Lebih fresh. Lalu nanti biasanya di dalam diktatnya nanti yang PDF yang saya bagikan, kalau Bapak Ibu sudah siapkan itunya, dalam PDF-nya nanti termasuk mantranya itu. Bapak Ibu silakan berlatih minimal 21 hari. Kalau Bapak Ibu mau, kita bisa berlatih bareng-bareng setiap hari. Kalau Bapak Ibu mau, jadi daripada Bapak Ibu berlatih sendirian dan lebih repot, nanti bisa bareng-bareng saya juga latihannya kalau mau. Jadi selama 21 hari ke depan, nanti setiap malam kita janjian jam berapa lah untuk latihan. Latihannya ini aja, yang nggak usah sharing-sharing lah. Kita latihan aja. Jadi kita akan meditasi 15 menit. Kalau mau tetap janjian, nggak apa-apa, nanti saya bisa Zoom demi Bapak Ibu bisa latihan. Itu nggak apa-apa sih. Begitu Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan lain seputar informasi tentang keilmuan api putih ini? Oh, kalau berlatih bareng-bareng, jadi begini, kenapa kita perlu berlatih bareng-bareng? Misalnya begini, potensi energi saya 100 misalnya. Bapak Ibu beda-beda, ada 50, ada 20, ada 10. Kalau berlatih bareng-bareng, nanti kita semua akan tuning ke 100 ini. Jadi semua akan tuning ke energi yang paling tinggi. Jadi Bapak Ibu walaupun energinya cuma 10%, kalau latihan bareng-bareng nanti hasilnya jauh lebih hebat. Latihan setelah disetting, iya, setelah disetting. Jadi latihannya akan dimulai setelah Bapak Ibu memiliki ilmu ini.
latihannya. Latihannya akan dimulai. Jadi kalau bisa lebih cepat, kita bisa berlatih lebih cepat juga sih. Kayak gitu. Iya. Ya, memang kalau Pak itu kalau memang latihan bareng-bareng kan kita butuh persiapan. Saya kan harus pesan juga minyak apa tadi, misik tadi. Eh, baru sementara 1 minggu ke depan ini kan saya merayakan Paskah. Oh, iya. Oh, kalau setelah Paskah boleh lah Pak. Bebas kok, bebas. Kan ini kan Ya, ya, sifatnya tawaran, bebas. ya betul. Kalau misalnya Bapak Ibu bisa lebih cepat, oh bisa memulai latihan lebih cepat juga nggak masalah. Ya, Oh, paling lambat kapan? Oh, bebas sih. Bebas kalau Bapak Ibu siap besok juga oke, nggak apa-apa. Nanti pada saat ijazahan ya, disebutnya kan ijazah. Ijazahan keilmuan itu nggak bisa bareng-bareng ya Bapak Ibu ya, memang harus sendiri-sendiri memang. Kalau bareng-bareng nanti nanti kualitasnya sih sebenarnya sih lebih pada kualitas. Kalau saya kan mungkin saya belum pede aja kalau bareng-bareng. Jadi memang lebih baik eh, per pribadi aja. Kalau Bapak Ibu siap, Bapak Ibu ngubungin saya, lalu kita janjian waktu, lalu ntar Bapak Ibu foto foto airnya, air nanti dan data diri ya, data diri Bapak Ibu, atau foto lah, foto Bapak Ibu. Jadi ntar saya bisa setting ke dua Bapak Ibu dan ke air itu. Jadi biar biar lebih yakin bahwa keilmuan itu masuk lewat dua cara. Ibaratnya kalau diinstal tuh diinstal 2 kali lah gitu. Kalau kalau pakai istilah install, jadi diinstal lewat pribadi dan lewat air itu. Oh, nggak ada tesnya. Nggak ada tesnya, Pak. Nanti pas latihan aja. Pas latihan terasanya gimana gitu. Kalau ilmu yang ada tesnya tuh, ilmu kebal tuh ada tesnya tuh. Kalau ini kan ilmunya sifatnya lebih, kalau orang Jawa bilang tuh kesepuhan. Jadi lebih pada yang disetting tuh bukan fisiknya, Pak. Yang disetting tuh bukan fisiknya. Tapi yang disetting itu dalamnya. Nanti termasuk setting keilmuan itu ke aura ya. Sorry, ke cakra. Nanti itu di setting ke cakra, jadi cakra itu bisa menerima keilmuan ini. Emang kalau dijelaskan tentang teknisnya agak membingungkan sih. Agak membingungkan. Juga mengenai teknis instalannya itu agak membingungkan. Ya, tapi kira-kira begitu. Oh, grup WA ini tetap ada aja ya Bapak Ibu ya. Nanti nanti misalnya kalau ada sesuatu yang iseng-iseng kan sambil Bapak Ibu berlatih tentang api putih itu nanti nanti ada iseng-iseng yang lain yang apa mudah-mudahan bermanfaat sih, mudah-mudahan. Kayak apa ya, ada satu itu bukan keilmuan sih, lebih pada settingan doang gitu. Eh, Makanya saya tulis tuh begitu kalau di sini, sebelum siap mengambil ilmuwan atau keahlian yang lain. Misalnya kita dalam hidup kan perlu supaya eh, rezeki kita lebih pasti. Kita perlu kayak gitu. Nah, itu ada beberapa yang bisa disetting di aura kita. Itu disetting. Sama kemampuan sosial, contoh lain. Kadang-kadang kita sulit untuk luwes gitu loh dengan siapa saja gitu. Nah, itu untuk bisa luwes itu
Ada beberapa yang memang harus disetting juga supaya nggak merasa asing lah gitu. Ini kalau saya merasa asing dengan Bapak Ibu kan susah, termasuk susah ngomongnya ya. Tapi kalau saya nggak merasa asing dengan Bapak Ibu kan saya kan bisa lebih mudah aja. Gitu Bapak Ibu. Apakah ada hal lain yang ingin ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, saya buat kesimpulannya ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu silakan kabari saya. Silakan kabari saya eh, tentang nama lengkap, data. Data itu maksudnya tanggal, bulan lahir. Data tanggal, bulan lahir. Karena pada saat penyetingan itu harus jelas tentang data itu. Atau simpelnya nama dan data itu bisa dilewatin atau simpelnya beginilah, kalau gini agak repot. Nah ini kan menyangkut info ya. Kabari saya, kirimi kali ya, kirimi saya foto terbaru aja. Kalau terbaru kan lebih mudah, itu kan menerangkan data pribadi Bapak Ibu juga. Foto terbaru, lalu siapkan segelas air putih dan Minyak. 3 tetes dan minyak isi putih ya, tulis aja gitu ya. Berarti dikirim di Japri aja ya Pak? Iya, nanti foto dan air putih serta minyaknya itu nanti difoto aja, difoto Oh aja. iya. Jadi nanti saya settingnya jarak jauh aja. Itu ya Bapak Ibu ya. Nanti ini saya taruh di grup juga deh. Ya, Nah, ya. lalu nanti setelah saya setting, nanti Bapak Ibu saya kasih PDF, petunjuk latihan, petunjuk dan mantra pengaktifannya. Pak, tadi Bapak Ya. juga bicara tentang api putih Mm-mm. dikomparasikan dengan api hitam. Mm-mm. Dan bilang api hitam itu juga bisa dipakai untuk healing meskipun 10 detik ya. Iya. 10 detik. Jadi kalau lebih dari 10 detik, Pak, dia merusak deh. Ya, yang saya mau tanyakan ini kan ya namanya api berarti pasti ada sumber asalnya dari cakra-cakra itu, apakah dia ada dalam cakra-cakra itu juga? Oh, jadi itu sesuatu yang lain sih, Pak. Jadi gini, kalau penjelasan tentang cakra sederhana. Cakra itu adalah gardu listrik. Oh, Gardu gardu listrik. ya. Gardu, kemudian itu menyebar nanti, eh, menyebar ke tubuh kita ya, Pak. Ke tubuh kita lewat nadi, lewat syaraf, lewat organ, sehingga nanti listrik itu menghidupi. Nah, ada beberapa gardu-gardu khusus, di sini satu, di sini satu, di leher, di tenggorokan satu, di jantung satu. Nah, masing-masing gardu itu punya peran, Pak, terhadap kesehatan, terhadap hal-hal lain itu, dan masing-masing cakra itu berhubungan dengan eh, yang di dekatnya dia gitu. Nah, misalnya cakra asna ini berhubungan dengan mata, makanya dia disebut sebagai mata ketiga. Nah, cakra asna ini di sini kayak mata, cuma sifatnya ke atas, Pak, dia sifat ke atas. Nah, itu kayak gitu. Nah, kenapa kok gardu listrik? Pertanyaannya adalah listriknya dari mana? Jadi kalau nanti Bapak mengerti, kita itu terhubung oleh sumber energi di luar tubuh kita. Di luar tubuh. Itu terhubung, mungkin bisa disebut sebagai apa ya?
alam kali ya. Mungkin sederhananya seperti itu. Jadi jiwa kita, jiwa yang di dalam tubuh kita ini, itu juga terhubung oleh, ini misalnya ini jiwa. Jiwa ini juga terhubung oleh, ya sebut aja sesuatu yang ilahi lah gitu. Tanpa itu jiwa tidak bisa hidup, tanpa itu. Nah, jadi karena pembelajaran kerohanian adalah mulai membuka simpul-simpul energi, supaya apa? Supaya nanti bukan hanya ini yang berperan nih. Bukan hanya ini, tapi ini hati. Lalu bukan hanya hati, tapi jiwa. Nah, itu kayak gitu. Jadi pelan-pelan kita mau pahami dulu, pelan-pelan, dalam tanda kutip sebenarnya pelan-pelan hidup kita harus bermanfaat dulu, harus berguna dulu, harus kita tuh merasa merasa enggak, kita melihat kepositifan lah dalam hidup ini gitu. Nah, baru pada saat itu kita mau untuk mengenal spiritual. Sebelum kita merasakan kemanfaatan dan kepositifan hidup ini, ya itu kalau spiritual soalnya keras banget, Pak. Kalau nggak bermanfaat, buat apa? Itu kayak gitu, sekeras itu tuh. Kalau saya tidak merasakan kedamaian, saya dekat dengan Tuhan, buat apa? Itu tuh kayak gitu gitu. Kemanfaatannya tuh sampai sekeras itu. Makanya kalau soal spiritual lebih pasti dia. Anda bicara soal kemanfaatan. Kalau nggak manfaat, buat apa? Gitu. Ibaratnya kayak gitu. Tapi dalam prakteknya nanti bisa banyak bercanda. Tenang aja. Kayak gitu. Sebentar saya coba sambil rapikan di grup kita ya. Mengenai tadi supaya lebih jelas. Proses mengenai kemanfaatan, saya upload di grup juga deh, biar lebih jelas. Berantakan ya. Bentar saya screenshot ya. Sniping terus. Apakah ada pertanyaan lain, Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya rasa Zoom-nya cukup di sini aja. Nanti selanjutnya tinggal pengijazahan aja. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah bisa menyiapkan air putih, mungkin simple ya. Mungkin yang agak ribet ya tentang itu. Lalu nanti kalau misalnya ada beberapa kasus memang sulit, nanti
coba nanti saya cari alternatif dulu. Ini kan bakunya begitu, apakah ada hal yang tidak baku ya? Sekali lagi nanti kalau sudah siap, Bapak Ibu bisa kabarin saya, lalu kita akan mulai aktifasi secara personal. Pak, segelas airnya nanti buat minum atau buat cuci muka atau buat campuran mandi, Pak? Diminum, Oh, oke. airnya diminum, airnya diminum. Diminum, diminum setengah, lalu nanti sisanya itu buat membasuh wajah, tapi jangan dielap. Iya, gimana? Mengenai minyak misik, ini saya baca kan kalau di mana ini di Tokopedia itu kan dia tulisannya kan original Arab Saudi ya. Oh, nggak usah mesti kayak gitu, nggak usah. Enggak, kebetulan besok saya tuh kan mau ke Malang. Oh, Itu di Malang itu ada kampung Arab. oh ya Biasanya boleh, ada ya pasti. boleh. Tapi tidak harus. Pokoknya cari aja yang paling murah lah. Iya, Ah, iya di Tokopedia ini iya, murah, memang berapa iya, puluh iya, ribu kan? iya. Silakan Pak, silakan. Oke, besok saya coba ke Mm-mm. sana. Ke Jakarta jauh, Pak. Iyalah Pak, dan tidak ekonomis Pak. Pak, airnya boleh air galon atau harus air sumur, Pak? Oh bebas. Air galon aja lebih gampang. Oke, makasih. Saya kira di Samarinda belum ada minyak misik gitu ya. Oh, Pak Yohanes di Samarinda ya? Iya, betul. Oh, Pak Ferian di mana? saya di Surabaya, Pak Yohanes. Oh, gitu. Ya, sama-sama S, Bapak jauh, sama-sama jauh dari J. Betul, Tuh, betul. tuh, Makanya saya pikir eh, tadi kalau Jakarta gampang sih, tapi saya pasti pikir untuk besok tidak mungkin lah. Samarinda, saya punya teman nggak ya Samarinda? Oh, dulu mungkin bisa cari info saya Samarinda di mana gitu. Nanti oh, siapa tahu ada yang tahu gitu loh. kalau Coba nggak saya gini aja, bantu. itu kalau nggak salah paket pengiriman JNE itu kan ada yang reguler tuh Pak. Itu cukup Ya, murah. ada memang regulernya ada sih. Cuma tidak mungkin besok kan pasti kalau besok saya cari saya pikir ya paling 4-5 hari baru sampai gitu. Santai aja Pak, santai. Nggak Ya. akan kemana itu Pak. Kecuali tahun 2025 kali kalau Indonesia sudah pusatnya di sini gitu. Mahal di ongkir. Mendingan. Iya, 10.000. Mahal di ongkir, iya bener. Ya mungkin pesen apa gitu lah Pak. Sekalian dari. Oh, minyaknya 10.000, mahalnya di ongkir ini. Iya, makanya sekalian mungkin apa gitu dari Jakarta. Tapi sebentar saya cari dulu, jangan sampai di Samarinda juga ada kan. Nah, takutnya Tanya-tanya dulu ada. Pak. Tanya-tanya dulu ya. Kayaknya sih ada, cuman kan mungkin tidak familiar kan sama di kuping gitu loh. Nanti cari tahu lah. Saya coba cari-carikan info juga. Siapa tahu dia berpindah
berpindah sesuai dengan perpindahan ibu kota kan? Iya. Jadi yang Surabaya yang kasihan ya. Iya, Surabaya ini Pak, kasihan Pak. Oh, Pak Toyo, Ya, mau tanya ini. Pak Toyo Reiki, Pak ya? dulu pernah belajar Reiki, Pak. Oh, pernah belajar Reiki. Kenal dengan ini, Pak. Eh, siapa yang namanya? Kok lupa saya. Tony Chia, Pak. Eh, di Facebook kayaknya pernah dengar, Pak. Ya di TikTok sih. Saya kan ngeliat kan kalau Reiki itu kan gerak-gerak itu Pak ya. Istilahnya pakai gerakan tangan ya, maksudnya simbol ya, pakai bikin simbol-simbol gitu Pak ya. Ya, itu yang tradisional, Pak. Oh, oh yang tradisional pakai simbol. Baru tahu. Ya kan unik gitu loh Pak. Saya kok ngeliat kok unik ya gambar apa nanti bisa Itu apa ngertiin apa. simbol itu sebenarnya tools, Pak. Tools. Kalau ya, Oh, kayak misalnya kalau misalnya untuk eh, menghisap energi gitu ya, menghisap energi negatif oh. itu misalnya bisa begini, misalnya Mm. begini Pak. Nih, jadi dituin dulu, ditarik dulu. Misalnya saya mau menghisap energi negatif di kepala, saya niat Mm. menarik energi negatif di kepala, saya pasang aja begini. Ntar energinya ketarik tuh Pak Mm. ke sini dan keluar ke sini, kebuang. Ini udah terjadi nih. Kayak gitu. Mm. Atau simbol raku tuh begini dia, kayak kilat. Kayak kilat itu dihubungkan dari kepala sampai jadi seluruh tubuh itu dihubungkan gitu Pak. Pakai kaki dibuang ke inti bumi. Nah itu begitu. Jadi begitu. Oh, Nah itu iya, iya. lalu simbol cokure dan tapi kalau yang baru udah nggak pakai simbol Pak, Oh, pakai niat aja. hmm. Oke. Ya itu tadi Pak Toyo bilang mirip-mirip apa anime ya, anime Hmm. kayak itu kan si apa siapa itu Naruto. Naruto. Ya, itu kan itu sebenarnya kan ya gimana ya saya pikir loh itu kayak saya bukan 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 kekanak-kanakan sih cuman maksud saya Hmm. itu ada gitu loh kayak gitu-gitu Oh, itu ada. memang ada. Heeh. Ya, ini bisa buat perlindungan Pak. Jadi Bapak begini, lalu Bapak simbolisasi misalnya kalau misalnya anak Bapak gitu ya, simbolisasi Ya. bahwa seluruh anak Bapak tuh kayak ada di sini gitu. Kemudian dibuat Heeh. terjadilah gitu. Kita tinggal dikirim aja. Hmm. Nanti kalau ada dianya kita dikirim gitu. Hmm. Kayak gitu. Iya, Tapi iya. tapi itu ya itu sih itu praktisi lah Hmm. kayak gitu. Pak, minyaknya cuma dipakai sekali ya. Terus itu Pak Toyo di rumah punya buat apa? Maksudnya sering dipakai nggak? Untuk hal lain Mau mau dipakai buat mau saya apa? kirimi yang punya saya. Apa? Mau. Ini Enggak buat mas, ini memang iya Boleh aja. intinya memang begitu Pak dah Toyo Pak Bayo punya ngerti buat lah. apa? Maksudnya selain setelah nanti kita gunain itu, sisanya bisa buat apa aja sih Pak itu? Itu Itu. sebenarnya bisa kalau minyak misik putih itu biasanya dipakai buat sholat, Bu, kalau Islam. Nah, berarti kan benar seperti kasturi, Pak. Minyak Misik mewangian kan? wewangian. Wewangian Iya, katsuri, apa? kasturi. Kasturi. Itu kan memang saya kan pernah ditunjukin minyak kasturi itu. Apa? Kasturi ya, sorry. Kasturi. Enggak. Enggak,
Nah, itu biasanya dipakai buat sholat gitu loh biasanya. Ya. Laki-laki itu begitu namanya. Kalau minyak misik putih itu dia buat ini sih, buat apa? Kalau misik hitam itu biasanya buat ini, buat keris, dipakai buat keris, dipakai buat senjata, ini gitu sih. Bu Oti, apakah masih online, Bu? Masih Pak, lagi cari-cari lagi Google apa Mas Oh, Oil itu gimana carinya. saya kirim Ibu itu pesan. Gimana Pak? Saya kirim Ibu pesan di chat. Oh, sebentar. Hmm. Lah Bu Oti dikirimin Pak. Yang lain nggak kirim. Bu Oti kan Oh. jauh, Pak. Kasihan, Pak. Oh, tapi Oh, Bu Oti Meladenya di tuh mana? Oh, iya di mana tadi? Perth. ada di di Perth. Sebentar. Ini Eh, ya di Perth nggak ada Bu. saya Mbak jawab Pak sebentar. Oke. Nah, apple pie ya. Oh, apple pie bukannya makanan ya? Bukan, Pak. Minyak, Pak. Ada minyak. Oh minyak. Ada tuh minyak apa ya, apple apa gitu, saya lupa. Bapak Ibu, ini kita batasi sampai jam 10 aja ya, biar biar istirahat. Ya nggak apa-apa sampai jam 10 aja nggak apa-apa. Iya. Karena yang di media yang dibutuhkan ya pasti harus ada media-media itu dulu tools itu. Nanti kalau sudah itu ya bisa aja kita meditasi mungkin minggu depan kali ya. Boleh. Kalau mau meditasi bareng. Kalau mau meditasi bareng boleh. Ya. Kita lebih kan kalau dengan adanya grup WA ini kan bisa lebih fleksibel. Apa yang kira-kira Bapak Ibu butuhkan nanti kita bisa. Jam berapa Pak kalau meditasi bareng enaknya? Perlu diomongkan deh. Bisa dirundingin jam berapa? Ya. Jam 8 malam Boleh, jam 8 malam boleh. gimana? Jam 8 malam untuk waktu Indonesia Barat maksudnya. Iya, kalau jam 8 malam aja di Bapak udah itu ya. Jam 9 saya di sini. Boleh. Tapi nanti kita sifatnya meditasi aja ya, supaya lebih efektif aja. Ya. Soalnya kalau sharing itu kadang-kadang, kalau Bapak Ibu sadar itu kadang-kadang itu juga sih, Pak. Pakai energi juga itu, sharing-sharing. Saya kira baik itu meditasi aja, karena meditasi bersama itu tadi seperti yang Pak Toyo sampaikan, supaya ya frekuensi itu kan bisa di-share kan. Iya, itu akan begitu nanti. Kalau di tempat saya itu biasanya kita ini Pak, connect dengan pembawa meditasi. Jadi kan Ya, misalnya yang bawa meditasi saya misalnya. ya, ya. Energinya tuh harus connect supaya apa? Supaya nanti eh, energinya yang tadinya individu menjadi kelompok, menjadi energi kelompok. Nanti Ya. langsung tuning tuh biasanya tuh. Hmm. Jadi biasanya kalau saya bisa begitu Pak, justru sama anak-anak SD Pak. Anak-anak SD, anak-anak TK. Oh gitu. Iya, jadi biasanya kalau sebelum doa saya bilang sama mereka, oke, sinkron dengan saya ya, sinkron. Ya, ya. Terus mereka ngomong bareng-bareng kan, sinkron dengan Bapak, gitu. Terus habis itu energinya nyambung langsung, ting, udah tuh. Oh gitu. Jadi misalnya kalau Bapak punya anak bayi,
di rumah, Ya, ya. kalau punya gitu, atau anak kecil lah, anak kecil, lalu Baik, Bapak Pak. niatkan begini, niatkan connect dengan energi anak itu. Ya, Itu kadang-kadang mereka energinya lebih lebih murni Pak, daripada kita, Pak. betul, betul, betul. Mereka tuh lebih murni. Makanya kalau Bapak lagi pusing gitu ya, pusing, ngeluh, lihat anak-anak bermain, itu healing gitu, healing, sangat, sangat healing. Lalu kalau ada anak-anak bermain, lalu misalnya bapak atau ibu nimbrung aja di antara mereka gitu, terus niatin connect dengan energi mereka. Itu energi murni sekali, energi mereka tuh murni sekali. Ya, ya. Terus kalau connect dengan anak kecil itu nanti energinya dia kesedot nggak, Pak? Enggak, kan Ya. connect, bukan nyedot. Ya, itu hanya istilahnya power sharing aja kayak. Iya, jadi kita nanti ada sesuatu di dalam diri kita yang terkoneksi dengan mereka. Atau kalau Bu Tias berani gitu ya. Kenapa berani? Karena ini butuh keberanian. Jadi sebelum sholat, katakan aja. Tapi ini termasuk garis kiri sih sebenarnya. Jadi kalau kalau praktis itu kan mikirnya kan yang penting hasil kan. Caranya tuh diabaikan bagaimana caranya. Jadi sebelum sholat niatin dulu yang pertama. Niatkan hatiku terhubung dengan hati Tuhan. Diniatin, dirasain dulu. Lalu sebelum sholat niatin juga, aku niatkan untuk menjalankan ibadah sholat ini dengan seluruh jiwaku, seluruh pikiranku, seluruh konsentrasiku. Lalu mulai sholat. Nanti coba lihat apakah berbeda atau enggak. Kayak gitu. Pak Toyo, Iya, iya. mau tanya. Saya pernah lihat di TikTok itu ini Pak, ilustrasi di mana orang yang istilahnya ya mungkin di ilustrasi itu kan ada seorang laki-laki keluar dari rumahnya, terus dia itu apa istilahnya di ilustrasi itu kan hitam putih ya, jadi digambarkan laki-laki itu putih gitu loh, maksudnya nggak ada warna sama sekali memang. Terus tiba-tiba dia ketemu sama anak kecil yang nangis, terus dia ngelus-ngelus anak itu supaya berhenti menangis. Nah, Iya. si orang yang itu mengelus-ngelus itu menyerap apa ya istilahnya, mungkin si anak tuh kan sedih kan, nah energi sedih itu kesedot ke dia, terus nanti jalan lagi ketemu ketemu temennya yang lagi susah atau lagi apa, dihibur sama dia, kesedot lagi ke dia. Nah, terus sampai dia satu hari mengerjakan apapun itu, terus pulang dia itu punya peliharaan di rumahnya. Digambarkan di itu ilustrasinya seekor anjing. Nah, anjing itu menyambut si tuan rumahnya itu terus netral gitu loh. Si yang di badannya tadi si orang itu kan nyedot-nyedot ketemu teman-teman yang sedih atau punya masalah atau apa gitu ya. Itu netral semua. Nah, dia bilang terus di akhirnya tuh dia bilang hewan itu dan tumbuhan itu menetralisir segala efek negatif yang ada di tubuh kita. Apa benar itu, Pak? Bisa ada benarnya, bisa ada enggaknya sih Pak. Pada saat kita punya niat baik untuk menolong orang lain, pada saat kita punya niat baik, keikhlasan kita itu terlindungi oleh cahaya ilahi, Pak. Terlindungi dari cahaya ilahi. Jadi tidak usah takut lah kalau untuk buat baik lah. Tidak usah takut, tidak usah pikir, tidak usah terlalu dipikir itu bagaimana. Tidak usah terlalu dipikir untung ruginya, nggak, buat baik aja. Nah, kebaikan itu akan menyentuh hati. Jadi
seperti cahaya ya. Pada saat dia mengelus-ngelus rambut anak itu, ada sesuatu yang transfer tapi bukan dari dia, bukan dari yang mengelus itu, tapi dari yang lain. Sebut aja misalnya dari malaikat atau apalah. Gitu. Lalu ada juga yang terjadi ketika orang berbuat baik dan itu menjadi identitas dirinya. Kadang-kadang dia dilindungi oleh banyak entitas yang nggak kelihatan. Tapi jangan cari tahu entitasnya itu bentuknya seperti apa ya Pak. Pokoknya dia dilindungi, Oh, dia dilindungi. Jadi orang-orang kenapa Pak nggak boleh? kenapa? Kenapa nggak boleh mencari? Maksudnya pengen tahu. Kenapa Pak? Takut Oh, kaget atau? soalnya kita masih terbatasi oleh pikiran Pak. Misalnya bahwa genderuwo itu menyeramkan, kuntilanak itu menyeramkan. Padahal kan seperti manusia, mereka juga ada yang baiknya, ada yang baiknya. Mereka tuh nggak ada beda dengan kita. Mereka adalah makhluk ciptaan Tuhan. Jadi makanya kalau untuk kadang-kadang malaikat itu terjelma menjadi sesuatu yang tidak mengenakan secara fisik ya Pak, secara tampilan lah gitu. Tapi sebenarnya mereka malaikat. Jadi kadang-kadang kan kita terpengaruh bahwa malaikat itu bentuknya indah, ganteng, cantik. Enggak juga sebenarnya, enggak juga. Karena kadang-kadang mereka tuh adalah jenis-jenis makhluk yang sering sering mentes iman. Kadang-kadang mereka menjelma sebagai seorang yang renta tua. Cuma sekedar sekedar ngetes aja apakah kita punya satu kepedulian apa enggak sih. Nanti kalau misalnya sudah, oh ternyata ada yang peduli, ntar baru mereka memberikan satu berkat. Berkatnya juga nggak selalu harus kelihatan sih. Berkatnya nggak kelihatan, tapi ada, kita bawa berkat itu. Kayak gitulah. Jadi konsep-konsep kita tuh tentang tentang banyak hal ini, kan kita kan dengarnya dari katanya kan, Pak. Katanya genderuwo itu menyeramkan. Ya, lah Kayak iyalah Pak, diceritain, ditakut-takutin dari kecil Pak. gitu. Awas ada genderuwo, ada Iya, kayak kuntilanak. gitu. Jadi kadang-kadang memang baik ketika Bapak membantu orang, apa yang Bapak rasakan? Itu kan lebih pada pengalaman nyata ya, Pak. Bapak membantu orang, Bapak tersenyum, lalu ketika ketika Bapak dalam kemurahan hati Bapak, Bapak bilang dengan pada siapapun gitu, apa yang bisa saya bantu, saya bisa kasih apa supaya kamu bahagia. Hmm. Walaupun kalimat Iya. terakhir itu biasanya sering terjadi pada seseorang kepada simpanannya. Saya bisa kasih kamu apa supaya kamu bahagia. Iya, iya Pak. Oke, oke, oke. Ya, unconditional love. Unconditional love itu ya unconditional ya. Jadi nggak ada kondisinya, nggak ada syarat. Gitu, Bapak Ibu. Saya rasa itu aja ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau memang dibutuhkan, nggak apa-apa kok kita ketemu tiap malam. Oke Pak, terima kasih banyak Terima kasih Pak Bapak Toyo. Ibu semua. Selamat malam. Selamat malam. Terima Mana kasih Mas? banyak Pak Terima Toyo, kasih. Abang Namaste. Terima kasih banyak Terima teman-teman kasih semua. teman-teman. Thank you. Ya, Ya, terima kasih semua. Saya akhiri ya Bapak Ibu ya. ya, terima kasih. Salam juga untuk semuanya. Ya.